Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi bab 4 tentang pernikahan dalam Islam. Simak baik-baik ya videonya. Selamat menonton. Makna pernikahan dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jamu atau bertemu dan berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Selanjutnya yaitu hukum nikah. Hukum nikah ada 5, diantaranya adalah A. Jaiz atau mubah, B. Wajib, C. Sunat, D. Makruh, dan E. Haram. Tujuan nikah adalah 1. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup sakinah. 2. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. 3. Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. 6. Untuk memperoleh keturunan yang sah. Rukun dan syaratnya. Yang A. Calon suami. Rukun dan syaratnya calon suami yang pertama, beragama Islam. 2. Atas kehendak sendiri. 3. Bukan muhrim. 4. Tidak sedang ihram haji. B. Calon istri. Rukun dan syaratnya calon istri yang pertama, beragama Islam. Kedua, tidak terpaksa. Ketiga, bukan muhrim. Keempat, tidak bersuami. Kelima, tidak sedang dalam masa idah. Yang keenam, tidak sedang ihram haji atau umroh. C. Adanya wali. Yang pertama, mukallaf, Islam, dewasa, sehat akal. Yang kedua, laki-laki merdeka. Yang ketiga, adil. Yang keempat, tidak sedang ihram, haji atau umroh. D. Adanya 2 orang saksi. Yang pertama, Islam. Yang kedua, dewasa. Yang ketiga, sehat akalnya. Yang keempat, tidak fasik. Dan yang kelima, hadir dalam akad nikah. Dan yang terakhir, E. Adanya ijab dan qabul. Mahram. Menurut pengertian bahasa, mahram berarti yang diharamkan. Menurut istilah dalam ilmu fikih, mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Penyebab wanita yang haram dinikahi ada 4 macam, yaitu wanita yang haram dinikahi karena keturunan, wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan, wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. Wali nikah. Wali nasab yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Wali hakim yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama. Kemudian, Menteri Agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu kepala kantor urusan agama Islam yang berada di setiap kecamatan. Adapun sunan urutan wali nasab adalah sebagai berikut. Yang ke-1, ayah kandung. Yang kedua, kakek. Yang ketiga, saudara laki-laki sekandung. Yang keempat, saudara laki-laki seayah. Yang kelima, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Yang keenam, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Yang ketujuh, saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Yang kedelapan, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah. Yang kesembilan, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Wali hakim bertindak sebagai wali nikah apabila memenuhi kondisi sebagai berikut. A. Wali nasab benar-benar tidak ada. B. Wali yang lebih dekat, akrab, tidak memenuhi syarat. Dan wali yang lebih jauh, abad, tidak ada. C. Wali akrab berpagian jauh dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab urutan berikutnya untuk bertindak sebagai wali nikah. D. Wali nasab sedang berikhram haji atau umroh. E. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali nikah. F. Wali yang lebih dekat masuk penjara sehingga tidak dapat bertindak sebagai wali nikah. G. Wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya. H. Wali hakim berhak untuk bertindak sebagai wali nikah. Hak dan kewajiban suami.
Hak suami di antara lain yaitu ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat, dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah, istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya, mendapatkan pelayanan dari istrinya, dan disyukuri kebaikan yang diberikannya. Kewajiban suami di antara lain yaitu memberi nafkah, menggauli istri secara makruf, memimpin keluarga, membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh. Hak dan kewajiban istri. Hak istri di antara lain yaitu mendapat mahar dari suaminya, mendapat perlakuan yang patut dari suaminya, mendapatkan nafkah dari suaminya, mendapat perlakuan adil jika suami memiliki lebih dari satu istri, mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban istri di antara lain yaitu patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam, memelihara dan menjaga kehormatan diri dari keluarga serta harta benda suami, mengatur rumah tangga dengan baik, memelihara dan mendidik anak, bersikap hemat, cerdas, ridho, dan syukur, serta bijaksana pada suami. Hikmah pernikahan. 1. Merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. 2. Merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. 3. Menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. 4. Menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Talak. Menurut bahasa, talak berarti melepaskan ikatan. Menurut istilah, talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Asal hukum talak adalah makruh karena talak merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam talak. Talak raj'i yaitu talak ketika suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. Talak raj'i ini dijatuhkan suami kepada istrinya untuk pertama kalinya atau kedua kalinya, dan suami boleh rujuk kepada istri yang telah ditalaknya selama masih dalam masa iddah. Talak ba'in. Talak ba'in sugro, suami istri boleh rujuk dengan cara akad nikah lagi, baik masih dalam masa iddah maupun sudah habis masa iddahnya. Talak ba'in kubro, suami tidak boleh rujuk atau menikah dengan bekas istri kecuali dengan syarat tertentu. Sebab jatuh talak bila yaitu sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya. Lian yaitu sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Zihar yaitu ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyerupaan istrinya dengan ibunya. Khulu yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan cara istri membayar kepada suami. Iddah. Secara bahasa, iddah berarti ketentuan bilangan. Menurut istilah, iddah ialah masa menunggu bagi seseorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikahi dengan laki-laki lain. Masa iddah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada bekas suaminya apakah dia akan rujuk atau tidak. Lamanya masa iddah. 1. Wanita yang sedang hamil, masa iddahnya sampai melahirkan anaknya. 2. Wanita yang tidak hamil, sedang ia ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. 3. Wanita yang dicerai suaminya sedang ia dalam keadaan haid, maka masa iddahnya 3 kali quru, 3 kali suci. 4. Wanita yang tidak haid atau belum haid, masa iddahnya selama 3 bulan. 5. Wanita yang dicerai sebelum dicampuri suaminya, maka baginya tidak ada masa iddah. Rujuk. Rujuk artinya kembali. Yang dimaksud dengan rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak raj'i atau masih dalam masa iddah. Hukum rujuk. 1. Asal hukum rujuk adalah mubah. 2.
Haram apabila si istri dirugikan serta lebih menderita dibandingkan dengan sebelum rujuk. 3. Makruh bila diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat. 4. Sunat bila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibandingkan meneruskan perceraian. 5. Wajib khusus bagi laki-laki jika ditakutkan tidak dapat menahan hawa nafsunya, sedangkan dia masih memiliki hak rujuk dalam masa iddah istri. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.